Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya Rangga Malik Permana dengan NIM 12330100004, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan membahas salah satu bab atau masa paling kelam di sejarah Indonesia, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini bukan hanya tentang pertarungan ideologi, tapi tentang kemanusiaan yang hilang, keadilan yang tertunda, dan trauma sosial yang diwariskan lintas generasi. Sebelum kita membahas pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa G30 SPKI, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya G30 SPKI itu. G30 SPKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September, yaitu sebuah gerakan politik dari militer yang terjadi pada malam tanggal 30 September tahun 1965 di Jakarta. Lalu gerakan ini dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI, partai yang saat itu menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Seiring berjalannya waktu, PKI berkembang pesat di kalangan buruh, petani, dan masyarakat kecil. Setelah sempat dilarang karena pemberontakan di tahun 1926 dan 1948, partai ini bangkit kembali pada tahun 1950-an di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit. Secara politik, PKI mendukung penuh kebijakan Presiden Soekarno dan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Militer menuduh PKI ingin merebut kekuasaan dengan cara komunisme total, sementara PKI ingin merebut kekuasaan dengan cara komunisme total. Sementara PKI merasa terancam dengan kekuatan militer yang dianggap mendominasi negara. Gerakan ini mengklaim ingin menyelamatkan revolusi dari rencana kudeta Dewan Jenderal, tapi justru berubah menjadi tragedi yang menewaskan 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Dan sejak itulah sejarah Indonesia berubah selamanya. Peristiwa G30 SPKI menjadi titik awal dari pelanggaran HAM besar-besaran yang menimpa rakyat Indonesia. Ratusan ribu orang kehilangan nyawa, jutaan kehilangan kebebasan. Dan hari ini kita akan membahas bukan hanya siapa yang salah, tapi bagaimana kemanusiaan hilang di tengah kekuasaan. Maka dari itu, inilah saya persembahkan video membahas tentang G30 SPKI. Untuk memahami G30 SPKI, kita harus kembali kepada kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan, Indonesia menjadi ajang pertarungan 3 kekuatan ideologi besar, yaitu nasionalisme yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, agama yang banyak diwakili oleh kelompok-kelompok Islam, dan komunisme yang terwadahi dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI bukanlah partai kecil. PKI sebelumnya lahir tahun 1914 dan berkembang menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet, Tiongkok, dan Vietnam. Di bawah kepimpinan Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit bersama tokoh-tokoh seperti MH Lukman, Joto, dan Syam Kamaruzzaman, PKI berhasil membangun basis massa yang luas, mulai dari buruh, petani, kaum perempuan,
seniman, hingga pemuda. Banyak organisasi masyarakat yang berada di bawah pengaruh PKI seperti BTI atau Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, dan Lekra di bidang kebudayaan. Di sisi lain, TNI Angkatan Darat merupakan kekuatan yang sangat anti-komunis. Tokoh penting dalam militer saat itu adalah Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution, serta Mayor Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Kepala Kostrat. Hubungan antara militer dan PKI penuh kecurigaan dan saling tuduh. Situasi menjadi semakin panas karena pengaruh politik global pada masa Perang Dingin, di mana dunia terbelah antara blok kapitalis Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok komunis yang dipimpin Uni Soviet dan Tiongkok. Indonesia berada di tengah tarik-menarik ideologi dunia tersebut. Lalu, pada malam 30 September 1965, terjadilah penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen S. Parman, Letjen Suprapto, Letjen M.T. Haryono, Maijen D.I. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Mereka dibawa ke lubang buaya dan ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Gerakan menculikan ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri dan Cakra Birawa. Dan dalam konstruksi politik saat itu, PKI, terutama DN Aidit dan Syam Kamaruzzaman, dituduh sebagai dalang intelektual gerakan tersebut. Segera setelah peristiwa itu, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando untuk mengendalikan keadaan. Dari sini dimulailah penumpasan terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan atau berafiliasi dengan PKI. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pelanggaran HAM berat terjadi bukan pada malam peristiwa G30 SPKI itu sendiri, tetapi pada masa penumpasan dan pembersihan ideologi yang berlangsung setelahnya. Dalam kurun waktu 1 tahun, terjadi pembunuhan massal terhadap siapa saja yang dicap komunis atau dianggap simpatisan. Banyak dari mereka bukan anggota PKI, bukan aktivis, bahkan tidak terlibat politik. Ada yang ditangkap hanya karena iri hati tetangga, persaingan ekonomi, difitnah, atau sekedar berada di daerah yang dicurigai. Mereka dibunuh tanpa proses pengadilan, tanpa kesempatan membela diri. Diperkirakan antara 500.000 sampai 1 juta orang menjadi korban. Ribuan lainnya dipenjara bertahun-tahun tanpa proses hukum di penjara Pulau Buru dan berbagai kanan. Perempuan mengalami penyiksaan, pelecehan, dan kekerasan seksual. Anak-anak dan keturunan mereka diberi stigma keluarga PKI yang berakibat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau bahkan hidup bersosial hingga puluhan tahun kemudian. Dari sudut pandang hak asasi manusia, peristiwa ini melanggar hak paling mendasar, yaitu hak hidup, hak kebebasan dari penyiksaan, hak untuk diberlakukan sama di depan hukum,
dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, hak-hak tersebut dinyatakan sebagai hak fundamental yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Namun dalam tragedi ini, negara justru gagal melindungi warganya dan membiarkan kekerasan dilakukan secara sistematis. Dalam perspektif Islam, pelanggaran terhadap hak hidup dan martabat manusia adalah dosa besar. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 32 bahwa siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Islam juga menekankan pentingnya keadilan dan larangan menuduh tanpa bukti, serta diperintahkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Maka pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan tanpa pengadilan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam Islam. Dampak peristiwa ini sangat panjang. Luka sejarah G30 SPKI bukan hanya luka mereka yang dibunuh, tetapi juga generasi setelahnya. Mereka hidup dalam trauma, ketakutan, serta diskriminasi identitas. Bahkan, dalam kurikulum pendidikan selama era Orde Baru, sejarah diajarkan secara satu arah, sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan memahami tragedi ini secara objektif. Baru setelah reformasi, ruang diskusi mulai terbuka untuk menelaah peristiwa ini secara lebih jujur dan manusiawi. Oleh karena itu, penyelesaian sejarah G30 SPKI bukan untuk membenarkan ideologi PKI, tetapi untuk mengembalikan martabat para korban pelanggaran HAM dan memastikan bahwa negara hadir untuk melindungi, bukan menindas. Rekonsiliasi nasional, pengakuan sejarah, dan pemulihan hak-hak keturunan korban harus menjadi langkah yang diupayakan.